Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai analisis resiko kredit. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frasilia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep resiko kredit, lalu peserta diharapkan mampu memahami cara menganalisis resiko kredit, lalu yang terakhir peserta diharapkan mampu memahami mengenai default risk. Lalu di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik analisis resiko kredit sebagai berikut. Yang pertama ada konsep resiko kredit, yang kedua analisis resiko kredit, dan yang terakhir tentang default risk. Materi yang akan dibahas dalam konten yang pertama tentang konsep resiko kredit. Di sini ada tujuan dari konten materi yang pertama, yaitu 1. Memahami definisi dari resiko kredit, yang kedua memahami resiko kredit jangka pendek dan jangka panjang, lalu yang terakhir memahami resiko kredit bagi investor. Di sini ada definisi resiko kredit. Resiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Di sini ada resiko kredit jangka pendek dan jangka panjang. Resiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk adalah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek. Lalu yang kedua ada resiko yang bersifat jangka panjang, adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang. Lalu di sini ada resiko kredit bagi investor. Yang pertama, investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga. Yang kedua, bagi pemegang obligasi, permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten atau perusahaan penjual obligasi sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap untuk dilikuidasi. Lalu yang ketiga, keterlambatan penerimaan keuntungan dari setiap bunga menyebabkan permasalahan dengan pihak eksternal. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang analisis resiko kredit. Di sini ada tujuan dari konten materi yang kedua. Yang pertama, mengetahui analisis resiko kredit dengan pedoman 3R dan 5C. Lalu yang kedua, memahami cara pengendalian resiko kredit. Di sini ada analisis resiko kredit menggunakan pedoman 3R dan 5C. Apa saja sih pedoman 3R ini? Ada return, lalu yang kedua ada repayment capacity, yang ketiga ada risk bearing ability. Lalu untuk pedoman 5C yaitu ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition. Lalu untuk cara pengendalian risiko kredit itu sendiri ada syarat penjualan, analisis kredit, dan kebijakan penagihan utang. Lalu di sini ada syarat penjualan. Syarat penjualan menentukan bagaimana perusahaan menjual barang atau jasanya. Lalu untuk analisis kredit, dalam pemberian kredit perusahaan menentukan beberapa banyak upaya yang dilakukan untuk dapat membedakan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Lalu di sini ada kebijakan penagihan utang. Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kebijakan penagihan hutang. Lalu di sini ada materi yang ketiga tentang default risk. Tujuan dari konten materi yang ketiga, yang pertama mengetahui konsep dari default risk, yang kedua memahami solusi untuk menghindari terjadinya default risk. Konsep dari default risk itu sendiri merupakan resiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam. Persoalan default risk sering dialami oleh para debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada kondisi makroekonomi yang tidak stabil, yang kedua kerugian perusahaan yang terjadi karena faktor menurunnya angka penjualan secara sistematis, lalu yang ketiga ada terjadinya korupsi secara besar-besaran
yang menyebabkan menurunnya nilai perusahaan di mata publik. Lalu yang keempat, ada kekisruan yang terjadi di perusahaan tersebut, baik di tingkat direksi maupun manajer serta karyawan, yang meluas pada terhentinya produk dan berpengaruh pada penurunan penjualan perusahaan. Lalu ini ada solusi untuk menghindari default risk itu sendiri. Yang pertama, bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Lalu yang kedua, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan kesulitan di kemudian hari. Lalu yang terakhir, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran. Lalu untuk kesimpulan materi yang telah disampaikan, yaitu risiko kreditur atau risiko kredit timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh bank atau obligasi yang dibeli tidak dapat dibayarkan kembali. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban yang pembayaran dalam kontrak derivatif. Untuk itu, penting bagi perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu dengan menggunakan metode 3R dan 5C yang telah dijelaskan tadi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.